Firman-Mu bagi setiap kami Tuhan, melalui kebenaran Firman-Mu. Sampaikanlah Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan, dan yang harus kami mengerti Tuhan selama kami ada di dunia ini Tuhan. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, beritakanlah ya Bapa melalui hamba-Mu, biar kiranya Engkau boleh mengurapi dan Engkau memimpin Tuhan. Biar apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, itu semua juga daripada Tuhan yang memberikan hikmat dan Roh Kudus yang memimpin. Kami bersiap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, biar menjadi suluh dan pedoman bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada saat pagi hari ini. Amin. Ya, kita sama-sama kembali bertemu di ibadah minggu melalui online. Sekalipun masih belum kita dapat berjumpa secara tatap muka, tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita, bahkan hadirat Tuhan yang ada pada setiap kita di tempat kita masing-masing. Ketika kita boleh bersekutu, membangun pujian penyembahan kita, bahkan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Ini merupakan satu perikop bagi kita semua. Sekali lagi dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Tapi saya akan membacakan fokus kita, Bapak Ibu jemaat sekalian, di ayat 10 dan ayat 11. Saya akan bacakan buat kita semua di bawah perikop kasih dan damai. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin firman Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita semua ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang saya ambil, saya berikan tema bagi kita semua, yaitu hidup yang berpusat pada Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus adalah berarti kalau Kristus menjadi pusatnya kita, itu adalah poin di mana kita sepenuhnya berfokus, berpandangan, bahkan bisa dikatakan tidak boleh untuk hilang fokus kita itu ketika kita telah berpusat kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan sekalian, latar belakang daripada kitab Rasul Petrus menuliskan kitab ini yang sama-sama kita ketahui adalah menguatkan iman para pembacanya, menguatkan iman para jemaat, di mana mereka semua sedang mengalami tekanan dan penganiayaan oleh karena iman mereka percaya kepada Kristus. Jemaat yang ada pada saat ini di Asia Kecil, Rasul Petrus menuliskan surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu ada di dalam 1 Petrus pasal 1. Nanti Bapak Ibu boleh baca di ayat yang pertama. Ini adalah surat yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada mereka sebagai orang-orang yang berada di perantauan. Karena apa? Karena mereka memiliki iman percaya kepada Kristus. Pada saat itu mereka mengalami aniaya, mengalami penderitaan oleh karena iman percaya ini kepada Kristus. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaatnya bahwa di dalam
di dalam iman yang mereka miliki. Ini adalah menjadi satu tujuan yang merupakan keselamatan jiwa melalui Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian ini Rasul Petrus berbicara adalah mengenai nasihat ataupun ajaran kepada jemaat yang tinggal di tanah perantauan untuk mengikuti dan memiliki cara hidup seperti Kristus hidup, yaitu meneladani Kristus. Kenapa demikian? Karena seperti kita saat ini, kita sebenarnya sedang berada di perantauan. Kita semua sedang berada di perantauan. Karena kenapa? Karena rumah kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini. Karena ketika kita mengimani, ketika kita telah percaya bahwa Kristus adalah Bapa kita, maka tugas kita selama di dunia ini hanyalah menumpang. Kita juga sama-sama orang perantauan yang sedang berjuang, berusaha melalui iman kita kepada Kristus, melakukan yang terbaik, melakukan yang benar seturut dengan firman Tuhan di dunia ini. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10-11, Bapak Ibu, ada bagian 3 kata kerja dari ayat 10 yang saya dapati bagi kita semua. Yang pertama itu adalah menginginkan. Yang kedua adalah ia harus menjaga, kita harus menjaga. Dan yang ketiga adalah berbicara. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup? Dikatakan siapa yang mau mencintai hidup. Kata hidup di dalam teks ini memiliki pengertian zoe, Bapak Ibu. Zoe, kita memang ada 3 kata hidup dalam pengertian bahasa Yunani. Zoe, bios, dan juga psike. Tapi kita terfokus kepada zoe di ayat 10 ini. Apa itu zoe? Zoe memiliki pengertian bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang berasal daripada spiritual, rohani kita. Roh kita yang hidup berpusat kepada Kristus dalam kehidupan roh dan spiritual kita. Nah, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan sedikit, yaitu 1 Yohanes 1, Yohanes pasal 1 ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup dalam konteks Yohanes ini pun adalah menunjukkan kepada zoe, spiritual, di mana di dalam Kristus ada spirit, ada roh kita yang Kristus adalah terang. Jadi menunjuk kepada kehidupannya Tuhan, kehidupan spiritual kita yang ada dalam manusia roh kita, bukan berasal dari manusia raga kita yang itu adalah bios. Nah, kita berfokus pada hidup yaitu zoe. Ini adalah yang diinginkan Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup? Pengertian ini, siapa yang menginginkan hidup? Pengertian adalah spiritualnya, terus berpusat kepada Tuhan. Bukan kepada bios, sekali lagi, bukan kepada raga ataupun jasmani kita. Karena spiritual kita menyangkut kepada hati dan batinnya kita. Kalau orang lain, Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu mementingkan tentang zoe kita. Mungkin orang lain tidak terlalu penting tentang kerohaniannya kita. Kenapa? Karena manusia hanya memfokuskan kepada apa yang terlihat, kepada raga, kepada jasmani kita, biosnya kita yang begitu banyak diperhatikan oleh orang lain. Sehingga terkadang mereka tidak terlalu pusing dengan orang-orang melihat bagaimana spiritualnya. Sudahkah dia benar-benar bertumbuh? Sudahkah dia benar-benar memiliki pengenalan yang benar? Sudahkah dia benar-benar memiliki iman yang benar kepada Kristus? Itu tidak terlalu diperhatikan. Karena mereka hanya fokus kepada bios, kepada raga, kepada jasmaninya. Tetapi Tuhan tidak mementingkan itu. Tuhan di sini mau siapa yang menginginkan spiritualnya, menginginkan hidup zoe-nya, dan melihat hari-hari baik. Itu dia Bapak Ibu. Jadi, mengapa kita harus menjaga hidup yang dikatakan dalam ayat yang ke-10? Hidup kita sampai saat ini
adalah dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Karena hidup yang diberikan oleh Tuhan mutlak, dan pada akhirnya hidup ini, zoe kita, spiritual kita akan kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada siapa-siapa. Jasmani kita akan mati, akan menjadi tanah, menjadi debu kembali. Tetapi zoe kita, spiritual kita yang kita punya, iman kita kepada Kristus akan kembali kepada Kristus. Ini yang perlu dan penting diperhatikan oleh kita semua. Mengapa kita harus menjaga hidup? Mengapa dikatakan siapa yang mau mencintai hidup, menginginkan hidup spiritual? Jadi siapa yang menginginkan hidup, maka ia harus hidup dengan zoe-nya, dengan spiritualnya, dengan rohnya dia, secara benar kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, Bapak Ibu, ini begitu menarik. Dikatakan bahwa demikian pelatihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah yang sejati mengandung makna, baik untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan yang akan datang. Kehidupan hari ini mengandung pengertian itu present. Terus-menerus kita lakukan, terus-menerus kita jalani. Artinya Bapak Ibu, hidup yang juga saya lihat dalam konteks 1 Timotius 4 ayat 8 itu adalah berpusat kepada zoe, spiritual, kembali kepada, berfokus kepada Kristus, tidak kemana-mana. Artinya Bapak Ibu, segala sesuatu yang dilakukan di dalam dunia ini pasti akan melelahkan. Latihan badani terbatas, semuanya benar. Semua itu pasti terbatas. Semua yang kita lakukan di dunia ini pasti akan melelahkan. Tetapi di dalam konteks latihan badani itu, kalau kita melihat hidup spiritual kita, zoe-nya kita, Kristus yang ada pada kita, semua yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah menjadi lelah, karena pada akhirnya seluruh hidup itu akan kembali lagi kepada Kristus. Dengan apa Bapak Ibu kita terus membangun spiritual kita, membangun hidup kerohanian kita, yaitu dengan bertindak. Bertindak bagaimana? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bertindak berarti kita harus menahan, harus ada tindakan, harus ada satu gerakan, harus ada hal yang harus kita buat, Bapak Ibu. Bertindak itu bukan berarti diam, tetapi ini suatu kata kerja yang harus dilakukan terus dan menerus. Harus kita lakukan, harus kita stop, harus kita berhentikan segala sesuatu yang jahat dari bibir kita, dari perkataan kita, ataupun ucapan-ucapan yang menipu, agar kita tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Kata jahat ini merupakan kata sifat, hal yang buruk, yang tidak berguna, bahkan bisa berbahaya, Bapak Ibu. Dan ucapan yang menipu, ini adalah ucapan ataupun perkataan-perkataan yang mengandung tipu muslihat. Dari mulut ini kita dapat mengatakan berkat, tetapi dari mulut ini juga kita dapat mengutuk orang lain. Tetapi sekali lagi, siapa yang menginginkan hidup, ia harus menjaga. Siapa yang menginginkan spiritualnya terus hidup, harus menjaga bibirnya, mulutnya, perkataannya, untuk seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-11, kehidupan seperti apa yang harus kita jalani? Bentuk-bentuk apa yang harus dilakukan dan yang harus dikerjakan? Ada 3 kata kerja kembali yang saya temukan di dalam konteks ayat yang 11 ini, yaitu kita harus menjauhi, kita harus melakukan, dan kita harus mencari. Ia harus menjauhi untuk jauh daripada ataupun menolak hal-hal yang jahat. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, pada ayat yang ke-11. Dan mencari perdamaian. Dalam hal ini, kata mencari juga merupakan bentuk kata kerja. Kita harus terus lakukan, terus-menerus. Kita tidak mungkin menjadi orang yang pasif. Kalau kata kerja itu artinya harus dilakukan, dikerjakan, tapi itu berarti kita tidak boleh pasif untuk mencari
untuk menginginkan, untuk memerlukan, untuk berusaha untuk mendapatkan kedamaian itu. Kata perdamaian yang dimaksud di sini memiliki juga pengertian eirene yang berasal daripada ketenangan pikiran, keadaan tenang, yang damai, harmonis, antar individu juga. Itu harus kita lakukan. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain dan tidak melakukan hal yang kontra, hal yang berlawanan. Artinya kalau kita mau melakukan perdamaian, berarti kita harus menjauhkan hidup kita, menjauhkan tindakan-tindakan kita dari hal-hal yang membuat kegaduhan, kekacauan, dan lain sebagainya. Juga ini berasal daripada ketenangan jiwa atau kesejahteraan rohani yang didasarkan atas pengampunan dalam Roma pasal 5 ayat 1. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali membaca dalam 1 Petrus pasal yang ke-10 dan ke-11 ini, Bapak Ibu, bukan menjadi hal yang asing sebenarnya bagi kita untuk melihat sendiri bahwa pada kenyataannya tidak semua orang yang menyatakan diri sebagai Kristen memiliki gaya hidup yang berpadanan dengan dan selaras dengan firman Tuhan. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada penderitaan kepada iman kita, oleh karena kita percaya, oleh kita memilih beriman kepada Kristus. Bukankah pada hari-hari ini kita melihat begitu banyak, bukan lagi menjadi hal-hal yang disembunyikan, bahwa orang-orang Kristen akan mengalami aniaya dan derita yang sama seperti Kristus alami. Inilah keadaan yang dialami kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil inilah, yang membuat Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat agar mereka menjadi sadar bahwa mereka pun akan menanggung penderitaan yang sama yang Kristus juga telah alami. Begitu juga dengan kita sekalian, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Penderitaan yang melawan kerohanian kita. Jadi Bapak Ibu, Rasul Petrus menghendaki bagi kita semua, bagi orang percaya, untuk tetap berfokus kepada Kristus, meneladani Kristus, berpusat kepada Kristus. Pandangan kita tidak boleh lengah daripada Kristus. Di tengah tantangan iman yang sedang kita alami, di tengah tantangan iman yang sedang kita jalani saat ini, yang dialami oleh orang-orang yang percaya karena Kristus. Karena di dalam menghadapi tantangan iman yang terjadi, sikap yang dikehendaki Kristus, itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, menjaga hidup spiritualnya kita. Sekali lagi, menjaga hidup spiritual, hidup roh kita, untuk terus berfokus, berpusat kepada Kristus. Agar jemaatnya, agar kita sekalian menyikapi segala sesuatu dengan sikap, dengan tindakan yang benar, dan mengarahkan hidup yang kita jalani kepada Kristus. Karena semua ini kembali lagi Bapak Ibu, harus dimulai dari kita sendiri. Bukan orang lain yang memulai untuk bagaimana memiliki hidup yang damai, memiliki hidup penuh kasih, memiliki hidup ketenangan, kalau itu tidak memulai dari kita sendiri. Kita harus menjaga lidah kita harus menjaga pikiran kita harus menjauhi yang jahat, bahkan menghentikannya, agar roh spiritualnya kita, hidup zoe-nya kita, tetap hidup dan berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana karakter Kristus yang ada pada diri orang percaya, demikian juga orang akan melihat karakter Kristus yang ada pada diri kita. Jadi dalam penderitaan yang dialami Kristus, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kembali kepada teladan kita, yaitu Kristus sendiri. Hidup di dalam roh, menghidupi roh spiritualnya kita, zoe-nya kita, dan terus membangun roh kita setiap hari, setiap waktu kepada Tuhan. Terus bekerja, membangun, memelihara zoe-nya kita
dan juga menghentikan. Kalau bisa kita membuang semua yang jahat, yang tidak sesuai, yang tidak berkenan seperti apa yang dikehendaki oleh Kristus. Bahkan hal-hal yang buruk yang dapat menjauhkan kita dari ciri hidup orang Kristen. Dan pada akhirnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perenungan kita hari ini, bahkan terus hari-hari ke depan, adalah apakah seluruh hidup zoe-nya kita, seluruh hidup spiritualnya kita sudah berkenan kepada Tuhan sampai saat ini? Apakah belum? Hanya Bapak Ibu sendiri yang dapat menjawab dari lubuk hati yang paling dalam. Karena Tuhan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, bahkan sampai ke kedalaman hati kita. Mari kita menyelidiki hati dan hidup kita, spiritual zoe-nya kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam kita mengiringi dan melayani Tuhan, apakah kita sudah layak? Apakah kita sudah berkenan? Karena pada akhirnya, seluruh hidup kita ini akan kembali kepada Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau boleh beritakan kepada kami, Tuhan. Bapa yang baik, mampukan kami, Tuhan, untuk terus membangun spiritual kami, membangun hidup kami, Tuhan. Untuk kami juga boleh melihat, menyaksikan, bahkan memberikan perdamaian, kasih, bahkan hal-hal yang baik boleh terjadi di hidup kami dan sekeliling kami, Tuhan. Dengan kami juga terus berfokus kepada Engkau, membangun spiritual kerohanian kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, di tengah-tengah tantangan iman yang terjadi, agar kami tidak lengah, agar kami tidak menjadi gagal fokus, tapi Engkau tetap menjadi pusat kekuatan pengharapan kami orang-orang percaya, agar hidup yang kami jalani, Tuhan, kembali semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Pemberi hidup dan kebenaran yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Sebagai respon dari kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari